selamat pagi juga Bu Heni. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Heni? Alhamdulillah baik juga Bu. Syukurlah kalau kondisi Ibu sehat. Bu Yuli pagi ini ada coaching ya dengan Ibu Dia. Benar Bu, saya berencana jam 10 nanti akan melakukan coaching bersama Ibu Dia. Baik Bu Yuli, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Dia. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Iya Bu Heni, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya waktu akan melakukan proses coaching bersama Ibu Dia. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya Bu Heni. Ya. Nah Bu Yuli, poin-poin yang akan saya amati pada proses coaching nanti yaitu bagaimana Ibu melakukan percakapan dengan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu Yuli. Baik Bu Heni. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya Bu ya. Iya Bu Heni. Selanjutnya kompetensi coaching yang perlu diperhatikan yaitu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif Bu Yuli. Ketika Ibu Yuli bertanya itu harus dengan rasa dan kemudian Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach nantinya. Baik Bu, saya rasa saya juga cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu Heni sampaikan. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Iya Bu, jadi pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya sampaikan atau saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana ya yang secara spesifik ingin saya observasi Bu Yuli? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, berarti ya, fokus pada kompetensi coaching ya Bu ya. Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya Bu, benar sekali. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu kembangkan dari sisi coaching ini? Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi daripada berbicara serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu Yuli, kegiatan praobservasi kita kali ini, terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Ibu capai serta yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan coaching nanti dengan Bu Dia. Kita bertemu lagi setelah proses coaching dan membicarakan hasil coaching nanti Bu ya. Ya,
Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti Bu. Ya Bu, sampai ketemu lagi Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu. Ya. Duduk dulu aku di sana. Nah. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Yuli. Selamat atas terpilihnya Ibu sebagai calon guru penggerak. Apa yang ingin Ibu capai melalui program ini? Terima kasih ya Bu Yuli. Namun saya masih galau ya Bu Yuli ya. Kalau ada waktu, apakah saya boleh coaching dengan Ibu? Baik Bu Dia, kebetulan saya lagi ada jam kosong. Apa yang ingin Ibu paparkan atau dapatkan dari coaching ini? Saya rasa saya ingin mengembangkan ya Bu kemampuan kepemimpinan saya, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Saya juga ingin memotivasi rekan-rekan saya untuk lebih aktif dan inovatif di sekolah. Itu tujuan yang luar biasa Ibu Dia. Dengan memahami lebih dalam tentang visi Ibu sebagai guru penggerak, apa yang Ibu bayangkan akan berubah di sekolah setelah program ini? Saya mungkin membayangkan sekolah saya itu bisa menjadi tempat belajar yang lebih inspiratif ya Bu ya. Kemudian di mana guru-guru saling berbagi praktik baik, kemudian siswa-siswanya juga lebih semangat dan aktif dalam belajar. Saya juga berharap bisa menciptakan budaya positif di sekolah saya. Visi yang sangat inspiratif. Nah, Bu Dia, untuk mencapai visi tersebut, langkah pertama yang penting adalah mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang tantangan yang Ibu hadapi dalam hal kepemimpinan? Kalau menurut saya ya Bu, saya merasa kadang sulit ya Bu ya untuk memotivasi rekan-rekan yang ada di sekolah. Karena mungkin mereka sudah nyaman dengan cara mereka mengajar. Kemudian saya juga ingin belajar bagaimana meningkatkan atau mengefektifkan untuk mengolah waktu saya agar bisa fokus pada pengembangan profesional saya. Oke, memotivasi orang lain dan mengelola waktu adalah dua aspek penting dalam kepemimpinan. Langkah atau rencana yang akan Ibu memotivasi rekan-rekan guru dan menentukan cara yang bisa Ibu gunakan untuk mempengaruhi mereka. Saya berpikir mungkin saya bisa memulai dengan pendekatan yang kolaboratif ya Bu ya. Kemudian saya juga ingin mengadakan diskusi rutin di mana semua guru dapat berbagi ide atau strategi mereka. Kemudian mungkin dengan cara ini ya Bu ya, mereka bisa terlibat atau lebih dihargai seperti itu. Saya juga berencana untuk untuk memberi penghargaan atau inovasi ya Bu ya untuk usaha apa yang telah dilakukan oleh para guru. Kemudian penghargaan tersebut bisa berupa pujian atau pemberian sertifikat seperti itu Bu. Wow, itu ide yang sangat bagus Bu Dia. Diskusi rutin bisa menjadi plafon untuk saling belajar dan menginspirasi. Apresiasi juga merupakan motivasi yang sangat kuat. Bagaimana dengan mengelola waktu? Apakah Ibu sudah memiliki strategi tertentu untuk itu? Saya sekarang sedang mencoba beberapa teknik untuk memanajemen waktu ya Bu ya. Kemudian seperti menggunakan prioritas tugas apa dulu yang harus dikerjakan, kemudian batas tugas mana yang kita harus dahulukan seperti itu, agar saya tidak terjebak dalam suatu pekerjaan agar tidak terlalu lama seperti Ibu. Saya juga mencoba untuk mengatur waktu saya agar ini tetap ada waktu istirahat dan tidak terlalu sibuk seperti itu. Oke, teknik-teknik itu sangat efektif. Ibu Dia menetapkan prioritas dan memberikan waktu untuk istirahat bisa membantu Ibu tetap fokus dan tidak kelelahan. Saya yakin dengan pendekatan ini Ibu akan menjadi pemimpin yang lebih baik dan menginspirasi rekan-rekan guru lainnya.
Terima kasih Bu Yuli atas dukungannya. Saya akan mencoba menerapkan semua saran dan ide agar saya bisa melihat perubahan yang positif dalam waktu yang terdekat. Oke, saya yakin kita akan melihat hasil yang baik. Bu Dia, jangan ragu meminta bantuan dan saran. Jika Ibu membutuhkan, kami di sini untuk mendukung satu sama lainnya. Terima kasih banyak Bu Yuli, dukungan ini sangat berarti untuk saya. Oke, Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dia. Luar biasa Bu Yuli, saya lihat coaching yang sudah Ibu laksanakan berjalan lancar. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Baik Bu, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi bahwa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Dan saya juga merasa bahagia karena dapat berbicara banyak dengan coaching. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coaching dapat tersampaikan. Baik Bu, dari coaching tadi kita sudah merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Yuli harapkan pada kompetensi coaching. Apa yang sudah Ibu lakukan pada kompetensi coaching tadi? Saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu pendengar aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta. Baik Bu Yuli, jadi sudah tercapai ya indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya Bu, benar, menurut saya sudah. Ya. Baik Bu Yuli, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya coaching Ibu tadi dengan Ibu Dia. Baik Ya, Bu. ya. Menurut saya pembicaraan Ibu dengan coaching Ibu Dia tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching sudah dengan alur tirta ya Bu ya. Sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengarahkan pemecahan masalah, serta merancang rencana aksi dari permasalahannya. Bu Yuli juga memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selanjutnya Ibu juga melaksanakan prinsip-prinsip dalam coaching, yaitu fokus dengan coaching ya, kesadaran penuh, mendengarkan aktif. Ibu juga memberikan umpan balik yang konstruktif serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coaching untuk berbicara dengan terbuka. Saya yakin dengan pendekatan yang Ibu gunakan, coaching akan merasa didukung dan termotivasi Bu ya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Baik Bu, saya sangat senang mendengarnya dari umpan balik yang Ibu berikan. Saya merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan sesi coaching berikutnya. Ya. Itu Bu Yuli, apakah ada kompetensi lain yang harus Ibu lakukan untuk meningkatkan coaching Ibu? Menurut saya, mungkin saya perlu meningkatkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan reflektif. Terkadang saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya masih terlalu umum dan kurang mampu menggali pemikiran coaching secara mendalam. Itu masukan yang bagus Bu Yuli. Mengajukan pertanyaan memang penting untuk membantu coaching merenungkan situasi mereka dan menemukan insight yang lebih bermakna. Ibu bisa mencoba menggunakan teknik pertanyaan terbuka Bu Yuli untuk memancing coaching berpikir lebih dalam, seperti misalnya kita menanyakan apa sebenarnya yang coaching inginkan dari situasi ini, atau bagaimana perasaan coaching mengenai langkah-langkah yang sudah kita ambil sejauh ini. Oke, terima kasih atas sarannya Bu Heni. Saya akan mencoba menerapkan dalam sesi coaching saya berikutnya. Iya, sama-sama Bu Yuli. Ingat juga selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, jangan ragu untuk memberikan jeda bagi coaching untuk berpikir dan merespon. Hal ini dapat membantu coaching lebih nyaman untuk berbicara.
Baik Bu Eni, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Eh, Sama-sama Bu Yuli, saya yakin dengan dedikasi dan usaha kualitas coaching Ibu akan semakin meningkat. Tetap semangat dan jangan ragu untuk terus belajar. Baik Bu, Baiklah Bu Yuli, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Yuli. sama-sama. Waalaikumsalam.